kanthi nyebut ing asmane Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih sejatine ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah genia temahan tirta maling adoh tan ono ngarah mami guna duduk pansirna. Teman-teman dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan kami, channel TV Transmisi 7. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan silsilah Simbah Sunan Derajat. Namun sebelum itu, terlebih dahulu tidak lupa kami senantiasa menebarkan doa kepada siapapun, lebih-lebih kepada panjenengan semua para pemirsa konten kami ini. Semoga senantiasa diparingi seger waras, tentrem keluargane, anak-anak ayo nurut kabeh, soleh-solehah, pekerjaane lancar, ikhtiar usahane yo sukses, pinaringan selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya silsilah dan sejarah Simbah Sunan Derajat ini sudah banyak diketahui oleh umum, baik itu
literatur yang telah diupload ke Google maupun dari buku-buku sejarah Wali Songo yang sudah beredar di pasaran. Namun tidak ada salahnya kami akan mencoba untuk memberi keterangan tentang silsilah dan sejarah Simbah Sunan Derajat. Mungkin saja keterangan yang akan kami sampaikan ini mungkin saja sama dengan apa yang panjenengan ketahui, mungkin saja sebaliknya berbeda dengan yang panjenengan ketahui. Perbedaan tentang silsilah dan sejarah seseorang itu bisa berbeda karena referensi, rujukan, dan narasumber yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan tentang penyebutan nama di dalam silsilah maupun penyebutan tempat yang berkaitan dengan sejarah, itu wajar karena sejarah beliau ini terjadi pada abad ke-15 hingga awal abad 16. Jadi rentan tahunnya itu sampai sekarang sudah 600 tahun lebih. Oleh karena itu, maka wajar jika ada perbedaan referensi, perbedaan penyebutan, dan lain sebagainya terkait dengan identitas seorang tokoh. Pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan silsilah beliau ini putra dari pasangan Simbah Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati. Siapakah Dewi Condrowati itu? Adalah kakak kandung Raden Ahmad Sahuri Wilwatikta, Adipati Tuban. Raden Ahmad Sahuri Wilwatikta adalah ayah kandung Simbah Sunan Kalijogo. Jadi Simbah Sunan Kalijogo itu adalah keponakannya Simbah Sunan Ampel atau sepupunya Simbah Sunan Bonang dan Simbah Sunan Derajat. Sedangkan nasab dari pihak ayahnya Simbah Sunan Derajat, Raden Syarifuddin Qasim bin Sayyid Ali Rahmatullah Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarqandi bin Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro. Sedangkan nasab dari jalur ibunya ialah Raden Syarifuddin Qasim, putranya Dewi Condrowati. Dewi Condrowati binti Adipati Aryo Tejo, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahman bin Syekh Abdullah, Syekh Abdullah bin Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin menurut data kami itu adik kandung daripada Syekh Jumadil Kubro. Istrinya Adipati Haryotejo atau Syekh Abdurrahman itu adalah, ada yang menyebut Dewi Nawang Arum, ada juga yang menyebut Dewi Sekar Tanjung, putrinya Adipati Aryo Dikoro bin Aryo Leno bin
Siro Wenang bin Sirolawe bin Ronggolawe bin Arya Wiraraja. Arya Wiraraja adalah keturunan dari Arya Galuh. Arya Galuh itu adalah keturunan penguasa kerajaan Galuh Kawali. Adipati Haryotejo atau Syah Abdurrahman yang memperistri Dewi Sekar Tanjung atau Dewi Nawan Arum itu mempunyai 2 orang putra. Yang pertama itu putri bernama Dewi Condrowati. Dewi Condrowati itu diperistri oleh Simbah Sunan Ampel. Kemudian putra yang kedua itu laki-laki bernama Raden Ahmad Sahuri, yang kemudian hari menjadi penguasa Tuban menggantikan ayahnya dengan gelar Adipati Wilwatikta. Adipati Wilwatikta berputra 2 orang. Yang pertama itu Raden Syahid Ali Murtado. Kemudian yang kedua putri bernama Dewi Rasa Wulan. Kembali kepada pokok bahasan tentang Simbah Sunan Derajat. Tadi telah kami jelaskan tentang silsilah beliau. Nah, sekarang tentang sejarah beliau dan kedudukan beliau di antara 9 wali lainnya. Menurut data kami yang kami peroleh dari guru-guru kami, dari Mbah Yai kami, bahwa kedudukan Simbah Sunan Derajat ini sangat berat, luar biasa. Di dalam video yang berjudul Tanggung Jawab Sunan Gunung Jati terhadap Pulau Jawa, telah kami singgung sedikit tentang sosok Sunan Derajat. Kedudukannya, beliau itu sebagai pemikul bala, sebagai koordinator Korwil wilayah bagian timur. Karena Pulau Jawa ini dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah 1 itu dari ujung Belambangan hingga Pegunungan Liman atau Pegunungan Wilis Nganjuk, itu yang bertanggung jawab bagian korwilnya itu Simbah Sunan Derajat. Kemudian dari Gunung Wilis atau Gunung Liman Nganjuk sampai Gunung Tidar Magelang itu korwilnya Simbah Sunan Bonang. Kemudian dari Gunung Tidar Magelang hingga Gunung Ciremai, Gunung Galunggung, korwilnya itu Simbah Sunan Kalijogo. Kemudian dari Gunung Ciremai, Gunung Galunggung hingga sampai ujung kulon sana, Pandeglang, itu korwilnya Simbah Sunan Gunung Jati. Jadi keempat wali tersebut tanggung jawabnya terhadap Pulau Jawa ini sangat berat, luar biasa. Beliau 4 orang ini memang terpilih di antara yang lainnya untuk menduduki kedudukan di 4 wilayah tersebut, karena memang ilmu beliau itu juga kedudukan makom beliau di dalam hal segi agamanya luar biasa, lebih-lebih ilmu hakikat makrifatnya itu. Makanya tidak salah jika para wali lainnya itu secara sepakat memilih beliau itu untuk menjadi korwil wilayah masing-masing. Dan korwil itu secara maraton kontinu diteruskan oleh pengganti-penggantinya setelah beliau itu wafat hingga nanti hari kiamat. Demikian pula organisasi Wali 9 itu juga jumlahnya selalu 9 terus sampai hari kiamat. Jika wafat 1 diganti oleh yang lainnya, demikian seterusnya. Oleh karena itu
karena wali 9 atau wali songo itu adalah wadah atau organisasi, maka di situ juga ada ketuanya, ada wakil ketua, sekretaris, anggota, saksi-saksi dan lain sebagainya. Pada periode pertama ini akan sedikit kami jelaskan di sini. Nanti pada video yang selanjutnya, mungkin pada video Mbah Sunan Kalijogo atau Mbah Buneng, nanti akan kami jelaskan secara detail. Nah, di sini akan kami singgung sedikit saja tentang struktur kepengurusan organisasi Wali Songo. Nah, ketika pertama kali didirikan itu tahun 1378 oleh Simbah Syekh Jumadil Kubro. Nah, karena Simbah Syekh Jumadil Kubro itu ada tugas mendadak dari leluhurnya untuk pergi ke daerah Sulawesi, maka tongkat estafet itu kemudian diserahkan kepada Simbah Maulana Malik Ibrahim atau Simbah Sunan Gresik, yang pada saat beliau tidak meninggalkan Pulau Jawa mau pindah ke Sulawesi itu, Simbah Sunan Gresik sudah tiba di Pulau Jawa dan mendapat mandat dari Simbah Jumadil Kubro untuk meneruskan tongkat estafet kepengurusan organisasi Wali Songo. Jadi pertama kali yang menjadi ketuanya itu adalah Simbah Syekh Jumadil Kubro. Namun belum terbentuk 9, hanya 3 orang saja pada saat itu. Yaitu yang pertama Simbah Syekh Jumadil Kubro, kemudian Simbah Malik Israfil yang petilasannya itu ada di Gunung Santri Cilegon. Kemudian yang satunya lagi Simbah Maulana Aliuddin yang petilasannya ada di Gunung Karang Cilegon juga sana Jawa. Jadi generasi pertama itu hanya 3 orang itu. Kemudian pada eranya Simbah Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik itu sudah terpenuhi 9 orang. Sebagai ketuanya itu Simbah Sunan Gresik. Kemudian yang lainnya yaitu dari yang pertama Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Ishak, kemudian Sunan Semanding, kemudian Maulana Maghribi, kemudian Maulana Israfil, kemudian Maulana Aliuddin, kemudian Maulana Hasanuddin, kemudian Mbah Datuk Kafi, kemudian Mbah Sunan Kuro. Jadi itu periode awal organisasi Wali Songo ketika dibentuk. Teman-teman yang budiman, demikian itu penjelasan kami tentang silsilah dan sejarah Simbah Sunan Derajat. Jika apa yang kami sampaikan tadi itu salah, ya kesalahan itu sebenarnya ya tidak hanya dari kami sendiri, tidak hanya dari pribadi kami sendiri, namun juga dari narasumber, referensi, rujukan yang kami peroleh itu dari guru-guru kami, mbah yai kami. Maka semoga kesalahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimaafkan oleh beliau Simbah Sunan Derajat. Semoga keluhuran beliau memancarkan berkah karomah ke Pulau Jawa ini. Namun jika apa yang kami sampaikan tadi itu benar atau ada sedikit kebenarannya, ya alhamdulillah. Semoga niat kami untuk selalu menyiarkan manaqib sejarah para wali Allah
Semoga selalu mendapat bimbingan untuk selalu konsisten di dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin wasyuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa yo kudu digawa, Arab yo ojo lali digarap.